Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat bersama melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh para ustaz, para masyarakat dalam masyarakat. Salawat serta salam kita curahkan kepada kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah Masjid Sabatul Marwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin informasikan bahwa kami dari Masjid Sabatul Marwah insya Allah setelah kita melaksanakan kegiatan Ramadan, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan Idul Adha. Insya Allah nanti dari panitia akan membentuk tim untuk penerimaan dan penyaluran jemaah. Jadi pada para jemaah yang ingin memberikan kepada, insya Allah nanti dari tim Masjid Sabatul Marwah seperti biasa akan memberikan informasi mengenai biaya ataupun teknis untuk penyerahan hewan kurban. Insyaallah pada pagi hari ini materi kita terkait dengan hewan kurban atau tentang fikih kurban. Insyaallah akan dijelaskan oleh Al Ustaz Al-Rosadi agar kita lebih mengerti dan memahami makna dari berkorban. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Sabatul Marwah, yang senantiasa Allah berikan keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada hari ini setelah sholat subuh kita bisa berkumpul menyempatkan waktu dalam rangka thalabul ilmi, menggugurkan kewajiban kita agar supaya kita semua diberikan kepahaman atau ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, telah disusun sama saya dari berbagai referensi kitab fikih, yakni dalam kitab fikih Iqna, juga dalam kitab Tausyih, dan juga dari kitab Fathul Wahhab. Berbagai sumber dari kitab fikih terkait fikih kurban, yang alhamdulillah tiap tahun Masya Allah di Safatul Marwah
mengadakan panitia kurban dan juga menerima dan menyalurkan kurban. Apa itu kurban? Maka setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Kalau nggak ada yang nanya, berarti nggak ada yang jawab. Makanya yang bikin pertanyaan saya sendiri. Ibu-ibu, apa itu kurban? Ya, kurban masdar dari kalimat fi'il madi qoroba, artinya dekat. Artinya apa? Dekat. Qoroba yaqrabu qurbanan wa qurbatan, yakni maksudnya dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab atau perintah kurban bukan hanya saja diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan beserta umat-umatnya. Umat terdahulu juga telah berkurban, yakni anaknya Nabi Adam alaihi salam. Siapa anaknya tuh? Putranya Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat dikatakan dalam surah Al-Maidah bahwasanya yang diterima kurbannya adalah kurban milik Habil, ya. Kemudian Habil itu dinikahkan dengan putri adiknya yaitu Iklimah. Nah, dari syariat kurban kemudian millat Ibrahim Hanifa, kita juga diperintahkan untuk mengikuti millah, ajaran perintah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang masya Allah kita telah kenal peristiwa ini, ya, dari mulai tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dari awal mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, udah lama nggak punya anak, begitu pengen udah punya suruh disembelih. Siapa yang nggak sedih? Dari syariat itu maka disyariatkan buat kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih hewan kurban. Maka hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan, sunnah yang dikukuhkan. Maka kurban di sini dalam kitab Fathul Wahhab dikatakan wa hiya ma yudhbahu minan nami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumi 'Aidin Nahr ila akhir ayyam tasyrik. Kurban adalah sembelihan hewan dari hewan-hewan ternak. Niatnya adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak kapan pelaksanaannya? Min yaumin nahri ila akhir ayyami tasyrik. Dari awal 10 Zulhijjah sampai akhir tasyrik. Tasyrik berapa harinya? 3, tanggal 11, 12, 13 hari ayyam tasyrik. Itu dilaksanakannya kurban, ya. Jadi kalau udah lewat dari tanggal 13 kurban bukan ya, namanya apa? Kalau udah lewat dari tanggal 13 hari, namanya apa? Sedekah biasa, karena kurban mah dari mulai 10 Zulhijjah akhirnya sampai 13 ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah itu barulah habis, ya. Begitu kalau udah sore menjelang maghrib tanggal 13 akhir, maka habislah waktu untuk berkurban. Bolehkah berkurban untuk mayit? Maksudnya buat orang tua atau buat saudara kita, buat bibi atau buat paman, buat adik yang sudah meninggal dunia. Boleh enggak? Kata siapa? Ya. Jadi kita yang bertanya, kita yang jawab, biar gampang. Boleh enggak orang yang hidup berkurban buat orang yang mati?
Kata siapa? Dalam kitab Minhajul Qawim dikatakan bahwasanya di halaman 63, wala yudhi ahadun an hayyin bila izni wala an mayyitin lam yusi biha. Tidaklah diperbolehkan bagi seseorang an hayyin yang hidup dari kalian semua, yang hidup untuk yang hidup. Contoh, si Zaid hidup, punya paman namanya Umar. Kemudian tanpa sepengetahuan Umar, karena Zaid orangnya dermawan luar biasa, dibelikanlah hewan kurban buat dikurbankan di masjid. Tanpa sepengetahuan Umar, Umar masih hidup. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Bila izni, tanpa ada izin dari si Umar. Kalau diizinin mah, Mar, nih saya beliin hewan kurbannya buat dikurbanin Sufatul Marwah, boleh? Boleh. Nah, berarti ada izin dari si orang tersebut, maka sah kurbannya. Kalau nggak ada izin, nggak boleh. Walaupun dia baris, walaupun dia dermawan, ya, si Zaidnya dermawan, pengen ngasih buat si Umar, tetap nggak dapat pahala kurban karena tanpa ada izin dari si Umar, dari orang yang hidup tadi. Nah, bagaimana dari orang yang hidup buat orang yang mati? Wala an mayyitin lam yusi biha. Kalau tidak ada wasiat dari orang yang mati, maka tidak ada pahala buat kurban tersebut. Maksudnya gimana? Usia udah tua, mohon maaf, 50-60 tahun. Kemudian udah sakit-sakitan. Nggak ada wasiat nih. Begitu udah datang hari Idul Adha, karena anaknya pengen bakti sama orang tuanya, tanpa ada wasiat si orang tua. Maksudnya wasiat gimana? Nah, nanti kalau ibu sudah tidak ada, karena sebentar lagi mau lebaran tuh Idul Adha, ya, nanti belikan hewan kurban lah buat ibu. Itu ada wasiat namanya. Kalau nggak ada wasiat, maka tidak dapat itu pahala kurban. Itu menurut para ulama ahli fikih dan ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak dapat pahala kurban ketika tidak ada izin dari si mayit, tidak ada wasiat dari orang yang meninggal dunia tadi. Tapi ulama ikhtilaf mengatakan sah terjadi pahala kurban walau tanpa ada izin dari orang yang meninggal tadi. Maka fikih mah fleksibel, ya. Artinya fleksibel, tidak monoton hukumnya. Jadi menurut perbedaan pendapat tersebut, maka kata Nabi, ikhtalafu ala ummati rahmatun. Berbedanya sudut pandang dalam umatku, berbedanya pendapat dalam umatku, itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang buat umatku. Jadi kalau beda pendapat mah boleh. Boleh enggak? Boleh. Yang penting bersahabat. Yang nggak boleh itu dasar mah udah beda pendapat, pengen disamain pendapatannya. Paham nggak? Ngebleng ya, nggak paham maksudnya, pengen dapat hasil yang sama. Maka sudah masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para tabi'in, banyak yang berbeda pendapatnya. Seperti banyaknya Imam Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan Sayyidina Utsman. Kata Imam Ibnu Mas'ud, ya Utsman, kalaulah kita safar berjalan dari Sepalakonan Qashar lebih dari 90 kilo, maka diperbolehkan untuk qashar, untuk menjama dan mengqashar sholat. Tapi Ibnu Mas'ud ketika pada prakteknya tetap bermakmum kepada Utsman, enggak qashar sholatnya, sholat seperti biasa. Padahal pandangan Ibnu Mas'ud pengen diqashar, tapi akhirnya mengikuti pandangan Sayyidina Utsman, sholatnya dengan rapi, dengan tidak dikosor. Artinya walaupun berbeda pendapat, tetaplah kita bersaudara, kan begitu, sesama umat muslim. Jadi intinya ada yang mengatakan sah pahala kurban walaupun tidak ada wasiat dari si mayit. Ya, itu yang sering kita lakukan kan, suka buat pahalanya buat bapak ini bin bapak itu kan gitu. Benar nggak? Nah, berarti sah. Cuman pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih akur, yang lebih sahih, kalau ada izin dan juga ada wasiat dari mayit, ya.
pasti kalau udah mulai menjelang Idul Adha atau Idul Akbar atau Idul Nahar, yakni bulan Zulhijjah, ada pertanyaan, Ustaz mana nih yang bagus nih? Apakah duluan akikah? Apakah harus kurban dulu? Gitu ya. Apa bagaimana? Atau bisa nggak digabungkan antara akikah dengan kurban? Boleh nggak? Ngantuk apa gimana sepi amat? Boleh nggak kalau kurban digabungkan sama akikah? Dalam kitab Ismadul Ain, walau nawa al-aqiqatu wadh-dhahiyatu lam tahsulu ghairu wahidin inda hajjin wa yahsulu kullu inda marrin. Jadi kalau dalam kalimat fikih ada simbol ha, jin, ma, mim dengan ro, marin dibaca. Maksudnya adalah kalau inda hajin berarti menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau ada kalimat inda marin berarti menurut Imam Ramli. Maka bukan dibaca marin artinya lewat, tapi marin itu nama orang, disingkat Imam Ramli. Ada kalimat inda hajin bukan berarti berhaji, maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, andaikan walau nawa, seseorang meniatkan al-aqiqah wal udhiyah, akikah dengan berkurban dengan hewan yang satu, hewan yang sama, apakah dapat dua pahala? Lam tahsulu ghairu wahidin inda hajjin, maka tidak dapat pahala dua-duanya melainkan hanya satu pahala yang ia dapat. Pahami nih, kalau dia ngorban sama akikah di waktu yang sama hewannya satu, maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pahalanya hanya dapat satu, yaitu hanya dapat pahala kurban saja. Tapi berbeda dengan pendapat Imam Ramli, dikatakan wa yahsulu kullu inda marrid, maka dua-duanya dapat pahala akikah, dapat pahala juga Idul Adha, dapat pahala kurban. Itu enaknya beda pendapat begitu. Jadi kita otak ini enggak beku hanya dapat satu pandangan saja. Jadi dua-duanya hasil. Pahala akikah dapat, pahala kurban dapat. Tapi jangan mikirin akikah, karena akikah mah dulu kewajiban orang tua kita. Orang tua kita dulu melahirkan kita, maka untuk setiap anak yang lahir tergadaikan tebus dengan tebusan akikah. Kalau laki dua, perempuan satu. Boleh juga laki juga satu, karena pernah Rasulullah SAW menyembelih buat Hasan satu. Ya, boleh. Jadi pahami itu ya. Kalau kita kurban dengan akikah, waktunya kebetulan menjelang Idul Adha, kebetulan begitu anak lahir pengen diakikahkan, maka boleh diakikahkan pada hari 10 Zulhijjah atau 11 Zulhijjah, yakni pada lebaran Idul Adha. Diniatkan juga sekalian akikah. Menurut Imam Ramli pahalanya dua-duanya dapat, ya. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hanya mendapat satu pahala saja, yakni pahala kurban. Waduh Pak Ustadz, saya gimana ini, nggak mampu buat berkurban, ya. Ada juga kurban perasaan. Boleh nggak kurban pakai ayam, pakai angsa, pakai bebek, boleh nggak? Hah? Tuh makanya kita baca dulu ya. Iya, jadi jangan bilang boleh atau enggak dulu. Kita baca. Mana tuh hilang? Faidatun, dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 225. Faidatun an Ibni Abbasin annaha yakfi fil udhiya iraqatid dami walau min dujajatin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yakfi cukup, hukumnya boleh fil udhiyah iraqatid dam, yakni asal mengocorkan darah,
min dujazatin, dari seekor ayam yang besar, dujajah namanya, ayam jantan. Jadi yang dimaksud boleh berkurban dengan hanya seekor ayam atau wazrin, yakni angsa, boleh dapat pahala untuk keberkahan berkurban. Kewajiban sunnah muakkad buat berkurbannya belum dapat. Memang itu harus dengan domba. Tapi keberkahan habis daripada orang-orang kurban, gua nggak kurban, gua motong ayam aja dah, dapat keberkahan kurban. Ini dikatakan kama qalahu ad-Dailami wa kana syekhuna ya'murul faqir bitaqlidi. Ini buat khusus orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Buat orang-orang yang fakir harus mengikuti fatwa ini, daripada dia tidak dapat keberkahan di bulan pada haji, pada bulan haji ini, pada bulan Idul Adha. Ingin dapat keberkahan, maka hanya sekedar motong ayam pun boleh, tapi tidak menggugurkan sunnah muakkad buat berkurban, tidak. Hanya mendapatkan keberkahan dalam rangka berkurban. Jadi solusinya begitu tuh. Kalau emang nggak kebeli kambing, ya udah tanggal 11, tanggal 12 belum kebeli juga, beli aja ke pasar ayam besar atau angsa, kita potong, hanya sekedar mendapat keberkahan dalam rangka di bulan Idul Adha, ya. Jadi boleh, tapi untuk sunnah muakkad berkurbannya mah tidak gugur, artinya tetap harus melaksanakan sunnah muakkadahnya. Sampai di sini paham ya? Nanti pertanyaannya nanti kalau ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita beli hewan kurbannya cacat? Maksudnya cacat, aib, ada aib itu ada kerusakan, entah itu matanya, entah itu kakinya, ya, entah itu apa lagi, tanduknya atau buntutnya. Maka dalam kitab Iqna dikatakan boleh enggak? Bagaimana kalau hewan kurban ini yang kita mau kurbankan, hewannya, sapinya, kambingnya atau kerbaunya ada yang cacat fisiknya. Dalam kitab Tuhfah juz 9, lau talifat au dalat au saraqat au ta'ibat bi'aibin yamna'ul ajza qablahu ay waqtal udhiyah bi ghairi tafritin aw fihi qabla tamkinahu min dabbiha wa bi ghairi tafritin aidan fala syai'un alaih fala yalzamuhu badaluha lizawali malikihi anha. Kalau hewannya rusak atau kena aib, maksudnya cacat pada saat sebelum dipotong, waktu beli mah enggak cacat, enggak rusak kakinya, enggak pincang. Tapi kalau pada saat mau dipotong karena dia ngamuk, akhirnya kakinya luka atau bahasanya kakinya itu, kalau orang mah keseleo kali ya. Apa namanya? Kalau di hewan apa namanya? Sama keseleo juga. Artinya dia sakit, kakinya tidak bisa nahan tuh yang satu, maka itu mah boleh karena rusaknya, aibnya, cacatnya pada saat itu hendak mau dipotong, bukan pada saat beli. Ya, kalau pada saat beli mah udah tidak sah buat dipotong, seperti matanya buta, ya, rusak matanya, atau kurus hewannya, ya, tidak sah kalau yang kurus, harus yang gemuk. Kemudian juga buntutnya buntung, ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau tanduknya? Tanduknya mah nggak jadi masalah, ya. Kalau tanduk tidak menjadikan gugurnya atau hilangnya pahala berkurban, enggak. Kalau tanduk, namanya hewan suka berantem. Nah, kalau tanduknya jadi syarat harus utuh, enggak bisa karena hewan suka berantem, suka ngadu pala. Maka walaupun tanduknya copot, enggak jadi masalah, tetap sah untuk berkurban. Jadi
yang tidak diperbolehkan, satu kurus hewannya ya, yang kedua aib cacat matanya, bahasanya jereng apa kalau di hewan tuh, rusak matanya, kakinya pincang, buntutnya nggak ada, itu yang cacat-cacat yang tidak dapat maaf, kecuali kalau memang dia hanya tanduk saja, yang copot atau complak dikit, tidak jadi masalah itu mah, ya tetap sah hewannya untuk dikurbankan ya. Kalau di kita yang motong biasanya laki apa perempuan yang motong hewan kurban? Halo, yang motong hewan kurban laki apa bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Nah ini mah kalau satu kampung bapak-bapaknya nggak ada yang berani umpama ama motong kambing, emang boleh perempuan kan gitu. Maka ulama fikih itu sebenarnya wali-waliullah itu banyak di ulama fikih, hukumnya sudah dibuat ijtihad dalam Quran dan hadis, kejadiannya belum ada tapi sudah ada hukumnya. Kan kita nggak kebayang masa iya yang motong perempuan hukumnya udah beres. Maka wali para ahli fikih itu sebenarnya hukumnya sudah jadi walaupun kejadiannya belum terjadi, sudah selesai di ijtihad. Maka di sini dikatakan boleh nggak perempuan motong hewan kurban? Maka dikatakan dalam kitab Majmu' al-mas'alatu tsani tahillu dhabihatul mar'ati bila khilafin. Satu masalah bahwasanya tahillu halal, boleh menyembelih hewan kurban oleh al-mar'ati bila khilafin, oleh ibu-ibu tanpa adanya berbeda pendapat, boleh. Karena mungkin satu kampung itu lakinya nggak ada yang pada bisa kali, ada wanita Wonder Woman berani dia mah ya. Kalau anak laki di kampung itu umpama takut sama darah, berani megang pisau, tapi pas mau motong takut. Ada satu wanita nih hebat, Wonder Woman, the power of emak-emak, berani dia, akhirnya boleh seorang perempuan motong hewan kurban. Selama ini kan kita taunya laki aja ya. Nah itulah hukum begitu, kejadiannya belum ada, hukumnya udah beres ya, jadi boleh. Misalnya Sarwiti motong boleh ya, bukan hanya laki-laki aja. Mungkin khawatir nanti di satu desa ternyata anak lakinya nggak ada yang bisa, ada dia doang. Nah maka hukum sudah jelas, diperbolehkan tahillu dhabihatul mar'ati bila khilaf, tanpa adanya perbedaan pendapat dari ulama fikih bahwasanya halal, sah ibu-ibu atau perempuan motong hewan kurban. Bang Hoji ya, Bang Hoji paling semangat megangin sapinya nanti kalau ibu-ibu yang motong. Ya, jadi nggak hanya laki-laki aja, tapi perempuan juga boleh. Terus karena pisaunya saking tajamnya, lehernya sampai putus. Pernah ngeliat nggak? Kalau ayam mungkin sampai putus, kalau kambing mah enggak. Tapi ini bagaimana jika kalau motong kurban hewan yang tadi dikurban tuh lehernya sampai putus? Bagaimana hukumnya? Ya, dalam kitab Fathul Wahhab, wa yakrahu lahu ibanatu ra'si halan wa ziyadatul qat'i wa qasarul unuqi wa qat'u udwin anha. Kalau dia motong sampai putus maka hukumnya makruh. Enggak haram, enggak, makruh. Maksudnya tega bener ya sampai putus mah. Tapi kalau ayam mah pernah itu kejadian, santri namanya seneng disuruh motong. Tong sini tong, namanya baru pulang mondok kan seneng disuruh motong ayam, saking semangatnya sampai putus palanya. Enggak jadi haram, hanya makruh. Nah bagaimana kalau pisaunya tumpul berkali-kali, godot-godot gini-gini, digeser-geser, agak mau putus-putus. Wa kasratul unuqi, berkali-kali dia motongnya sampai diangkat-angkat, nggak jadi haram, maka hukumnya hanya makruh. Ini wau maksudnya wau atop, hukumnya disamakan dengan wa yukrahu lahu, dimakruhkan juga orang yang motong berkali-kali ya, kecuali dilepasnya lama, udah nggak putus-putus ngasah dulu, haram itu mah
Ya, ini mah agak diangkat dikit susah kali. Nah, itu makruh. Maka penting kita nanti punya pisau ya. Nanti deken beli ya. Masya Allah. Pisaunya yang mahal. Yang 2 juta, yang 3 juta, yang kalau sekali seret, Masya Allah. Bagus ya. Masya Allah. Langsung putus. Ngelihatnya kan begitu enak. Jadi makruh kalau berkali-kali. Makruh juga kalau sampai putus ya. Boleh enggak berkurban dengan hewan kurbannya perempuan? Hewan kurbannya nih jenis kelaminnya cewek. Jenis kelaminnya cewek kan? Betina, betina bilang betina. Masa hewan cewek? Boleh enggak hewan kurbannya betina? Bukan jantan kan gitu. Boleh enggak? Aduh, boleh apa enggak ya? Al-Majmu' juz 8 dalam kitab Majmu'. Yasihhu tadhiyati bil-dzakari wa bil-unsa bi-ijma'in. Fil afdali minha khilafun. Boleh berkurban dengan hewan betina. Boleh. Ya. Boleh. Wabil unsa ijma'un, sepakat seluruh para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila, semua sepakat bahwa boleh berkurban dengan hewan kurban cewek, apa cewek? Betina. Hewan kurbannya jenis kelaminnya betina, boleh. Ya. Tapi nanti ada korelasi hukumnya kalau nanti dia posisinya lagi mengandung. Waduh, mengandung. Apa namanya? Bunting ya. Kadang-kadang hamil apa-apa. Kita sepakatin dulu kalau hewan apa? Mengandung apa hamil? Bunting. Halus amat sama hewan mengandung. Kalau hewannya yang perempuan, yang betina tadi lagi mengandung, lagi bunting. Nah, bagaimana nanti ketika dipotong? Kan bingung juga kita. Makanya khawatir itu sebenarnya. Ya. Maka mohon maaf nanti sebelum kita jawab hukumnya. Harga hewan yang betina sama jantan, hewan betina mah harganya lebih mahal mana sama betina? Mahal yang jantan. Tanya tukang kambing ya. Bener nggak? Bener tuh. Bener. Bisa dia betina sama yang jantan mahal mana? Mahal jantan. Maka kalau akikah murah, kadang suka udah jadi, satenya udah jadi, sayurnya udah jadi, cuman 1,5 juta paketan umpama. Sebenarnya kenapa murah? Hewannya itu kambing yang jantan, murah. Tapi kalau kambing yang jantan, yang betina, ya. Tapi kalau kambingnya yang jantan mahal harganya, ya. 3 juta, 4 juta. Nah, maka lebih afdol dengan hewan yang laki-laki yang jantan. Ya, kalau yang perempuan mah ntar suka hamil, maka kalau ketika dipotong ada anaknya, maka ibunya sah buat kurbankan, tapi anaknya tidak, ya, dikubur. Pernah kejadian, pernah begitu dibelek ada anaknya mati posisinya, jadi bangkai berarti. Ya. Sebagian ulama katakan bahwasanya ketika ibunya dipotong otomatis anaknya pun jadi halal, tapi posisinya kalau hidup tinggal dipotong kembali, kalau anaknya mati tinggal dikubur, ibunya halal untuk dikurbankan, maksudnya betinanya nih, indukannya. Maka yang lebih afdal, lebih bagus dengan hewan kurban yang jantan, ya, yang hewan laki-laki begitu. Boleh nggak sapi buat 7 orang atau buat 1 orang? Sapi boleh nggak buat 1 orang? Aduh, saya mau minum dulu ya. Dalam kitab adanya hukum itu sapi, onta, kerbau ada nggak kerbau? Kerbau ada nggak? Nggak ada kerbau, tapi kenyataannya orang ada yang berkurban dengan kerbau, ada nggak? Ada.
Di Pandeglang banyak orang kalau kurban dengan kerbau karena dagingnya lebih enak dibanding daging sapi. Sedangkan dalam hadis dikatakan hanya yang ada tuh onta sama sapi, nggak ada dalil berkurban dengan kebo, dengan kerbau, nggak ada. Lantas kok para ulama, para abah sepuh, abuya motongnya kerbau? Emang boleh? Maka itulah pentingnya kita belajar fiqih dengan ilmu qiyas. Jadi hukum itu tidak hanya Quran dan hadis, tapi qiyas ijma'nya para ulama. Ya. Ketika dalam Quran semua bersumber dari Al-Quran, semua bersumber dari hadis, dari Al-Quran dan hadis. Para ulama yang mengijtihadkan dalam kaul-kaulnya, kemudian diseraplah oleh para ulama dan para pengikutnya, dibuat satu kitab fikih. Kita tinggal mengambil di situ bahwasanya boleh berkurban dengan kerbau karena dikiaskan dengan hukum sapi. Kerbau sama sapi hampir sama ya. Maka boleh berkurban dengan kerbau ya. Nah, sapi atau kerbau buat satu orang boleh? Maka jawabannya dalam kitab Majmu' boleh. Wa yajuzu ayyazbahal wahidatu badanatan aw baqaratan liyakunu sab'uha an sya'tin lazimatu. Boleh satu orang satu sapi, boleh. Cuman satu orang satu sapi jarang juga kalau di kita. Pugu satu sapi 7 orang aja rada lama nulisnya ya di papan. Siapa lagi ini yang mau ditulis? Iya, di sana di tempat saya di Semanan. Nggak tahu kalau di sini ya. Di Semanan begitu kita tunggu sapi kedua baru 3 orang, lama amat ini ya. Ah ini mah boleh satu orang satu sapi ya boleh banget. Apalagi itu mah kamayangan kalau kata orang Sunda mah, atau bagus begitu mah. Ini mah nungguin satu sapi 7 orang aja lama ya. HP yang ketiga dari orang yang pertama terus kedua nungguin siapa lagi nih ya. Jadi boleh, pahalanya besar ya, karena hitungannya kalau satu domba satu orang, kalau hewan kurbannya sapi atau kerbau berarti 7 orang hitungannya. Ah saya emang nggak mau, maunya sendiri, cakep, bagus ya. Di Cemara umpama ibu-ibu semua amin ya, satu orang satu sapi, sedang ya, mantap, kayaknya banjir daging kita. Sedap banget makan kambing ya, makan sapi. Berarti satu orang diperbolehkan satu sapi ya. Ada pertanyaan enggak? Saya kira itu udah mau jam 6 ya. Ada pertanyaan, ayo langsung saja diituin Bang Sarip. Pada para jemaah yang ingin dipersilakan terkait dengan kurban. Makanya mungkin saya mewakili Ustaz. Ya. Apabila kita berkurban, apakah boleh kita meminta bagian dari hewan kurbannya? Boleh enggak dari mudhahi, dari orang yang berkurban nih, ambil bagian daging kurbannya? Boleh. 1/3 buat yang berkurban, 1/3 buat fakir miskin, 1/3 buat halayak masyarakat biasa. Maksudnya enggak hanya miskin. 1/3 buat yang berkurban, 1/3 buat orang yang fakir miskin, 1/3 buat tetangga dan orang sekitarnya, masyarakat biasa. Ya, terus kulitnya bagaimana nih Ustadz? Maka kulit itu kemarin alhamdulillah di sini jadi diserahkan ke panitia dalam rangka nanti panitia itu menjual, bukan dalam menjual artinya nanti keperluan buat panitia, dijual untuk didistribusikan kepada fakir miskin atau rumah yatim, rumah duafa. Jadi pasnya ke situ, karena ndak mungkin dia mau nerima kulit buat apa ya, ngolahnya juga ribet, dijual ke tukang kulit, kemudian duitnya disumbangkan kepada fakir miskin dan duafa ya. Jadi boleh. Sebelum orang tua meninggal wasiat begini, Bang Syarif, namanya Syarif. Anaknya Syarif namanya.
Nanti kalau mama udah apa namanya tidak ada umur, mungkin ini udah lemas ya, udah nama orang tua dulu tuh ngerti pengen meninggal tuh kadang paham dia. Orang tua dulu biasanya begitu, udah paham, udah kebayang dia. Nanti tanah yang sudah kejual, belikan nanti kambing kurban ke Masjid Syufatul Marah umpama. Hanya nazar. Paham itu? Maka banyak kita kadang lupa. Kita kagak sengaja keceplosan suka nazar sebenarnya. Nanti kalau gaji saya keluar sampai 10 juta saya mau berkurban lah nanti di Syufatul Marwah. Udah nazar tuh. Udah nazar. Jangan disangka enggak, ya. Nanti kalau misalkan saya apa namanya punya gajinya besar, kemudian saya ada kesempatan buat berkurban, saya mau berkurban, nanti di Syufatul Marwah, udah jadi nazar berarti itu. Nah, hewan-hewan yang berkurban dalam rangka niatnya nazar, maka ndak boleh si yang berkurban tadi dapat bagian dagingnya. Itu mah semuanya diserahin kepada yang hak nerima. Jadi nggak bisa itu buat dia makan sedikit, nggak bisa, karena sudah nazar kurbannya, ya. Makanya ini hewan siapa? Oh, ini saya niat untuk berkurban. Maka di sini saya lupa tuangkan, ada dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Bajuri, yakni, aduh saya lupa namanya. Itu di situ dikatakan, kalau orang yang dari rumahnya bawa hewan kurban kemudian bilang, ini hewan kurban saya hendak berkurban, itu berarti jadi kalimat nazar. Dari sebagian ulama katakan, ya, ini hewan kurban saya Pak, saya mau berkurban. Maka kalimat itu sudah dihitung bernazar, maka tidak dapat bagian. Harusnya bagaimana? Biasa nih, buat Idul Adha, kalimatnya dirubah. Kan yang menjadi sahnya satu perbuatan, menjadi tidak sahnya satu amalan, kan dengan ucapan. Orang bisa jadi halal nikah gara-gara bilang saya terima nikahnya, gara-gara ucapan kan. Maka jangan pernah bilang ini hewan kurban saya mau berkurban, benarnya seakan-akan itu dia bernazar. Dalam kaidah fikih ashabi syafi'iyah, sama dengan seolah-olah dia bernazar. Harusnya biasa ini mah Idul Adha, kasih aja udah panitia. Dia nggak bilang buat berkurban, padahal di dalam hatinya berniat buat berkurban. Tapi tidak diucapkan. Ketika diucapkan, ini hewan kurban saya mau berkurban, seolah-olah dia menjadi nazar. Maka tidak dapat bagian daging kurbannya harusnya, ya. Maka kasih aja ke panitia. Udah niatnya dalam hati itu mah emang seperti setiap tahun kita udah biasa ngeluarin kurban, ya. Tapi jangan sampai diucapkan begitu. Kata sebagian ulama Syafi'i itu termasuk sudah menjadi nazar, ya. Ya, jadi bawaan sih udah biasa, nggak usah bilang ini hewan kurban saya mau berkurban. Khawatir dihitung itu ucapan menjadi ucapan nazar menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Maka penting kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajarlah ilmu fiqih, ya. May yuridillahu bil khairan yufaqihu fid din. Orang kalau mau dibuat baik hidup dunia, hidup akhiratnya baik, maka dia diberi ngerti dalam urusan agamanya, ya. Kita ngaji di mana-mana, ngaji banyak, tapi ilmu fikih kadang kita terbengkalai, ya. Karena apa? Karena mungkin beda-bedanya sudut pandang, beda-bedanya pendapat, sehingga kita kadang nih para asatidz, para ulama, para pengajar mencari aman, ya. Sebenarnya sangat penting kita belajar ilmu fikih, dari mulai bagaimana tata cara berwudu, ya, dari mulai bagaimana kita syarat-syaratnya sholat, ya, batalnya sholat, itu saja dulu sebenarnya. Adapun setiap minggu tuh dibuka tafsir Hamamizadah, tafsir Yasin yang saya sering bawakan, itu hanya sekedar buat menyemangati kita dalam rangka menggali wawasan keagamaan. Hukumnya fardu kifayah, tapi kalau kita belajar untuk keluar dari rumah niat belajar ilmu fikih fardu ain, sampai-sampai fardu ain saking wajibnya belajar ilmu fikih ketika ada seorang istri hendak belajar keluar dari rumahnya tanpa ada izin dari seorang suami, maka tidak jadi dosa karena saking wajibnya belajar ilmu fikih. Kan kalau mau keluar rumah harus izin suami kan?
Nah, saking wajibnya belajar ilmu fikih, andaikan dia tidak izin kepada suaminya, nggak jadi dosa karena belajar yang diajarnya ilmu fikih. Maka sangat penting ilmu fikih, mulai dari bagaimana kita menggunakan air. Wah, Masya Allah panjang kalau kita ceritain. Intinya, semangat-semangat kita belajar dari siapapun itu, kita niatkan untuk selalu belajar wawasan keagamaan agar supaya amalan-amalan yang kita kerjakan semua sesuai dengan nas Al-Quran, dengan hadis, dengan kaedah-kaedah usul fikih para ulama. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurban kita nanti di bulan Idul Adha, Allah terima kurban kita. Dengan harapan keberkahan itu semua dijadikan keluarga kita orang-orang yang baik, keluarga yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga rezeki kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dijadikan oleh Allah dengan berkahnya ngaji, diluaskan rezekinya. Amin. Bisa berkurban kembali karena nggak ada batasan untuk berkurban. Semakin kita banyak berkurban, semakin pula besar harapan keberkahan yang Allah berikan buat kita khususnya dan umumnya buat lingkungan serta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ya. Saya kira itu. Bila ada salahnya itu dari kebodohan saya, bila ada benarnya itu semua Allah yang katakan, Allah yang berikan pemahaman ini sehingga kita semua diberikan penjelasan dari para ulama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada jam sekian bersama mengajarkan mengenai fikih dari rumah, semoga masyarakat pengetahuan itu, dan insya Allah kami membersihkan kembali dengan DKM bisa dapat bermakna, insya Allah akan menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran yang berguna. Insya Allah kita semua dengan makan rezekinya bisa berkorban di tahun ini. Mari kita tutup kajian pagi ini membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu boleh dong kopi. Allahumma shalli ala sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.